Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 5 Februari 2026. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Agatha lahir dari keluarga bangsawan di Palermo, Sisilia pada tahun 231. Agatha tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, jelita dan saleh. Mendengar kecantikan Agatha, Gubernur Romawi hendak memperistrinya. Namun Agatha menolak gubernur karena ia ingin mempersembahkan hidupnya bagi Yesus. Penolakan Agatha membuat sang gubernur marah. Ia ditangkap dan disiksa. Dalam penyiksaan ini Agatha berdoa dengan lirih. Tuhan Allah penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak masa kecilku. Engkau telah menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberiku ketabahan untuk menderita. Sekarang ini terimalah jiwaku. Dan Agatha wafat sebagai martir di Catania, Sisilia pada tahun 250. Santa Agatha dinobatkan sebagai pelindung bagi para perempuan, khususnya penderita kanker payudara. Banyak doa penyembuhan yang terkabul dengan perantaraan martir suci ini. Kebetulan tahun lalu saya pernah berkunjung ke Basilika Santa Agatha di Sisilia. Ketika saya mengisahkan cerita ini kepada para peziarah, banyak umat yang memborong patung Santa Agatha untuk dibagi-bagikan dan diberikan kepada sahabat, keluarga, juga mereka yang menderita kanker payudara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 7 sampai dengan 13. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa pekan yang lalu, saya diundang untuk ibadah Natal ekumenis di salah satu perusahaan. Sebelum ibadah dimulai, saya diminta untuk ke ruang tunggu. Di sana sudah ada beberapa umat bersama dengan Bapak Pendeta dan istrinya. Lalu kami bicara ngalor ngidul dan ada jemaat yang tanya kepada saya begini, kalau Bapak Pendeta bawa istrinya, kok Romo tidak bawa? Saya belum menjawab apa-apa. Bapak Pendeta yang langsung menjawab dengan mengatakan, kalau Romo itu tidak kawin, jadi nggak bawa istri. Saya bawa diri sendiri aja udah repot. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perutusan ke-12 murid. Berdua-dua mereka dibekali dengan kuasa Tuhan. Maka tidak heran kalau Yesus menekankan hal ini kepada para murid. Janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa.
Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh bawa atau pakai alas kaki, tetapi tidak boleh mengenakan dua baju. Yesus ingin mengatakan bahwa cukuplah bekal kuasa yang ia berikan kepada para murid untuk mewartakan kabar sukacita. Jadi tidak perlu repot dengan bundelan bekal, roti, uang, baju. Karena semua akan dicukupkan. Yesus menekankan hal ini agar pewartaan kabar sukacita tidak terhalangi karena kelekatan-kelekatan manusiawi. Yesus mengajar para murid untuk bersikap lepas bebas. Percaya bahwa kuasanya turut bekerja dalam pewartaan mereka. Cukuplah mereka bawa tongkat sebagai pegangan dan penuntun. Namun pegangan dan penuntun yang utama adalah Yesus sendiri. Maka cukup para murid hanya memakai alas kaki, yaitu pelindung kaki. Dan Tuhan sendiri yang akan melindungi para murid dalam mewartakan Injil. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan terkadang kita menuntut fasilitas. Mau melayani kalau ada untungnya, ada cuannya, ada kenikmatan yang ditawarkan, ada privilege-nya. Kalau tidak ada ngapain, capek-capekin aja. Hari ini kita diingatkan, kalau melayani Tuhan, cukuplah bekal kuasa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Mari kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tulus, bukan yang mau menuntut ini dan itu dalam melayani Tuhan. Termasuk menuntut penghormatan, pengakuan, dan apresiasi. Semoga kita menjadi pelayan Tuhan yang tulus, hanya mau mengucap syukur melalui apa yang bisa kita buat di dalam kehidupan ini. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.